Perkenalkan, nama saya Naufal Nazir Fahrudin, NIM saya 230 11119120032. Saya dari kelompok 1B ingin menjelaskan tentang laporan praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Kambing merupakan ternak yang banyak dipelihara dan kebanyakan untuk diambil produksi dagingnya. Oleh karena itu, pemilihan bibit unggul kambing sangat diperlukan. Untuk dapat memilih bibit unggul pada kambing dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan heritabilitas, di mana heritabilitas sendiri menunjukkan ragam sifat produksi ternak tersebut. Heritabilitas sendiri memiliki pengertian yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur keragaman total pada fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Kemudian untuk menentukan mencari kaitan antara sifat produksi bobot lahir dan bobot sapi dapat dilakukan dengan menghitung korelasi genetik. Korelasi genetik sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan antara dua variabel di mana yang diukur sebagai parameternya adalah sifat kuantitatif. Lalu yang terakhir dihitung repitabilitasnya untuk menentukan kambing tersebut kemampuannya dapat diulang pada produksi berikutnya. Repitabilitas sendiri memiliki pengertian yaitu parameter yang digunakan untuk mempelajari bagian ragam total suatu sifat produksi yang disebabkan oleh keragaman antara individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. Tujuan dari praktikum ini adalah pertama, untuk mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Kemudian, kedua, untuk mengetahui cara melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Yang ketiga dan yang terakhir ini merupakan untuk mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas secara aplikatif. Kemudian, manfaat dari praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Dan ketiga yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas secara aplikatif. Praktikum ilmu pemeliharaan ternak yang dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2020 mempelajari tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah masing-masing melalui channel YouTube Laboratorium Genetika, Pemulihan dan Reproduksi. Kemudian materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alatnya sendiri yaitu kalkulator, alat tulis, dan laptop. Kemudian bahan yang digunakan yaitu data dummy bobot lahir dikali bobot sapi kambing. Metode yang digunakan yaitu data dummy bobot lahir dikali bobot sapi kambing disiapkan. Kemudian dihitung nilai heritabilitas 1, heritabilitas 2, korelasi genetik, dan repitabilitas antar kelas dan dalam kelas. Setelah itu, setelah nilainya didapat, kemudian diartikan dan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir kambing 1. Untuk pertama-tama yang dicari adalah YITT atau jumlah total data anak per pejantan, di mana pada pejantan 1 YITT-nya adalah 11,88, pejantan 2 11,66, pejantan 3 12,46, dan pejantan 4 12,13. Kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan YTT atau jumlah total seluruh data anak, di mana di sini Y titik-titiknya adalah 48,13. Selanjutnya mencari YI titik kuadrat, di mana tabel ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 28,3206. Pada pejantan 2 dihasilkan 27,3466, pejantan 3 31,1308, dan pejantan 4 yaitu 29,4531.
kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan Y kuadrat IK sebesar 116,2511. Rumus yang digunakan dalam perhitungan heritabilitas yang pertama yaitu faktor koreksi, di mana faktor koreksi memiliki rumus yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat per N titik, di mana Y titik sama dengan jumlah total nilai data dan N titik sama dengan jumlah total anak. Dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat antara pejantan atau JKS. JKS sendiri memiliki rumus JKS sama dengan sigma I Y titik kuadrat per NI minus FK. Y titik kuadrat sama dengan jumlah total data per pejantan, lalu NI sama dengan jumlah anak per pejantan. Kemudian dilanjut dengan menghitung jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan, di mana yaitu JKW memiliki rumus JKW sama dengan sigma I sigma K Y IK kuadrat minus sigma I Y titik kuadrat per NI. Kemudian dilanjut dengan perhitungan menghitung derajat bebas antara pejantan atau DBS, di mana DBS memiliki rumus DBS sama dengan jumlah total pejantan minus 1. Selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW, di mana DBW memiliki rumus DBW sama dengan N titik minus S. Selanjutnya menghitung perhitungan kuadrat tengah antara pejantan atau KTS, di mana KTS memiliki rumus KTS sama dengan JKS per DBS. Selanjutnya kuadrat tengah antara anak dalam pejantan atau KTW, di mana KTW memiliki rumus KTW sama dengan JKW per DBW. Kemudian dilanjut dengan menghitung kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, di mana KTHS sama dengan ragam S sama dengan KTS minus KTW per K. Dan yang terakhir rumus untuk menghitung heritabilitas, di mana H kuadrat sama dengan 4 dikali ragam S per ragam S ditambah ragam W. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir 1. Di sini 1 itu merupakan faktor koreksi dari derajat bebas. Kemudian 115,82 didapatkan dari perhitungan rumus faktor koreksi. 3 di sini dihasilkan dari perhitungan DBS dan 16 di sini dari DBW. Lalu 0,07 didapatkan dari perhitungan JKS, 0,3554 didapatkan dari perhitungan JKW, lalu 0,024 didapatkan dari perhitungan KTS, lalu 0,022 didapatkan dari perhitungan KTW, dan 0,0003 didapatkan dari perhitungan KTHS, dan yang terakhir 0,022 didapatkan dari perhitungan KTHW. Hasil yang diperoleh dari perhitungan heritabilitas bobot lahir 1 yaitu 0,05. Hal ini berarti penampilan fenotipik pada kambing dipengaruhi oleh genetik sebesar 5% dan 95% sisanya dipengaruhi oleh lingkungan. Nilai ini tergolong berkategori kecil, sehingga mengartikan bahwa genetik kurang berpengaruh terhadap penampilan fenotipiknya. Berikut merupakan tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi kambing 2. Pertama yang dicari di sini yaitu YI titik, di mana pada pejantan 1 YI titiknya adalah 61,02, pada pejantan 2 yaitu 57,93, pada pejantan 3 63,19, dan pada pejantan 4 59,71. Kemudian seluruh YI titik pada
per pejantan ini ditambah menghasilkan Y titik-titik sebesar 241,85. Langkah selanjutnya yaitu mencari Y titik kuadrat, di mana pada pejantan 1 dihasilkan 745,749, pejantan 2 675,218, pada pejantan 3 799,261, dan pada pejantan keempat 717,197. Kemudian dijumlah dan menghasilkan Y kuadrat IK sebesar 2937,425. Rumus yang digunakan dalam perhitungan heritabilitas yang pertama yaitu faktor koreksi, di mana faktor koreksi memiliki rumus yaitu FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N titik, di mana Y titik-titik sama dengan jumlah total nilai data dan N titik sama dengan jumlah total anak. Dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat antara pejantan atau JKS. JKS sendiri memiliki rumus JKS sama dengan sigma I Y titik kuadrat per NI minus FK. Y titik kuadrat sama dengan jumlah total data per pejantan, lalu NI sama dengan jumlah anak per pejantan. Kemudian dilanjut dengan menghitung jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan, di mana yaitu JKW memiliki rumus JKW sama dengan sigma I sigma K Y IK kuadrat minus sigma I Y titik kuadrat per NI. Kemudian dilanjut dengan perhitungan menghitung derajat bebas antara pejantan atau DBS, di mana DBS memiliki rumus DBS sama dengan jumlah total pejantan minus 1. Selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW, di mana DBW memiliki rumus DBW sama dengan N titik minus S. Selanjutnya menghitung perhitungan kuadrat tengah antara pejantan atau KTS, di mana KTS memiliki rumus KTS sama dengan JKS per DBS. Selanjutnya kuadrat tengah antara anak dalam pejantan atau KTW, di mana KTW memiliki rumus KTW sama dengan JKW per DBW. Kemudian dilanjut dengan menghitung kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, di mana KTHS sama dengan ragam S sama dengan KTS minus KTW per K. Dan yang terakhir rumus untuk menghitung heritabilitas, di mana H kuadrat sama dengan 4 dikali ragam S per ragam S ditambah ragam W. Berikut daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot sapih 2, di mana satu di sini adalah faktor koreksi dari derajat bebas. Kemudian di sini 2924,57 didapatkan dari perhitungan faktor korelasi yang ada di rumus sebelumnya. Kemudian 3 di sini didapatkan dari perhitungan derajat bebas antar pejantan atau DBS. 16 di sini didapatkan dari perhitungan DBW, 2,95 di sini didapatkan dari perhitungan JKS, 9,91 di sini didapatkan dari perhitungan JKW. Lalu pada 0,98 ini didapatkan dari rumus perhitungan KTS, lalu 0,62 ini didapatkan dari rumus KTW, 0,07 didapatkan dari rumus perhitungan KTHS, dan yang terakhir 0,62 didapatkan dari rumus perhitungan KTHW. Pada perhitungan yang didapat, nilai heritabilitas 2-nya yaitu adalah 0,5. Hal ini berarti
50% penampilan fenotipik dari kambing tersebut dipengaruhi oleh genetik dan 50% lainnya dipengaruhi oleh lingkungan. Nilai heritabilitas ini tergolong dalam kategori sedang. Hal ini berarti genetik berpengaruh terhadap keragaman fenotipiknya. Berikut merupakan rekapitulasi dari data korelasi genetik bobot lahir 1 dikali bobot sapi 1. Di mana X di sini adalah bobot lahir dan Y di sini adalah data bobot sapi. Kemudian pertama itu mencari XI titik atau jumlah total data anak per pejantan dari bobot lahir, data bobot lahir. Di mana XI titik di sini pada pejantan 1 menghasilkan 11,88, pada pejantan 2 11,66, pada pejantan 3 12,46, dan pada pejantan 4 12,13. Kemudian dijumlahkan menghasilkan X titik sebesar 48,13. Kemudian selanjutnya yaitu mencari YI titik atau jumlah total seluruh data anak per pejantan dari bobot sapi, di mana YI titik pada pejantan 1 dihasilkan 57,16, pejantan 2 60,53, pejantan 3 63,63, dan pejantan 4 62,47. Dijumlah lalu menghasilkan Y titik sebesar 243,79. XY di sini merupakan hasil kali dari X dikali Y atau bobot lahir dikali bobot sapi. Pada pejantan 1, XY-nya dihasilkan yaitu 135,1274. Pada pejantan 2, 141,0336. Lalu pada pejantan 3, 158,5216. Pada pejantan 4 dihasilkan 151,6862. Kemudian ini dijumlah sehingga menghasilkan XIK YIK sebesar 586,3688. Untuk mencari korelasi genetik digunakan beberapa rumus. Di antaranya pertama adalah mencari faktor koreksi. Faktor koreksi di sini memiliki rumus yaitu FK sama dengan X titik dikali Y titik per N titik. X titik adalah jumlah total seluruh data dari bobot lahir. Kemudian Y titik adalah jumlah total seluruh data nilai dari bobot sapi. Kemudian N titik merupakan jumlah total anak. Kedua, rumus selanjutnya adalah jumlah hasil kali antara pejantan atau JHKS, di mana JHKS memiliki rumus yaitu JHKS sama dengan sigma I XI titik YI titik per NI titik minus FK. XI titik adalah jumlah total data per pejantan bobot lahir. Kemudian YI titik adalah jumlah total data per pejantan dari bobot sapi. NI titik di sini adalah jumlah anak per pejantan. Dilanjutkan dengan rumus ketiga yaitu jumlah hasil kali antara anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW memiliki rumus JHKW sama dengan sigma I, sigma K, XIK, YIK minus sigma I, XI titik, YI titik per NI. Selanjutnya digunakan rumus yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS, di mana DBS sama dengan S minus 1. S di sini adalah jumlah pejantan. Kemudian dilanjutkan dengan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, di mana DBW memiliki rumus N titik minus S. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, di mana HKRS memiliki rumus HKRS sama dengan JHKS per DBS. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, di mana HKRW sama dengan JHKW per DBW. Selanjutnya mencari hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW, di mana HKRHW sama dengan COV-W sama dengan HKRW.
Selanjutnya, mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS, di mana HKRHS memiliki rumus HKRHS sama dengan COV S sama dengan HKRS minus HKRW per K. Dan yang terakhir, mencari korelasi genetiknya dengan rumus RG sama dengan 4 kali COV S per akar 4 ragam SX dikali 4 ragam SY. Berikut merupakan tabel daftar sidik ragam korelasi bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Di sini 1 itu merupakan faktor korelasi pada derajat bebas. Lalu 3 di sini merupakan hasil dari perhitungan DBS, 16 di sini hasil dari perhitungan DBW. Lalu ini merupakan hasil dari perhitungan faktor korelasi yang disebutkan pada rumus sebelumnya sebesar 586,68. Kemudian 0,405 merupakan hasil dari perhitungan CHKS. Kemudian minus 0,72 dihasilkan dari perhitungan CHKW, lalu 0,135 dihasilkan dari perhitungan HKRS, minus 0,045 dihasilkan dari perhitungan HKRW. Kemudian 0,036 dihasilkan dari perhitungan HKRHS, dan yang terakhir adalah minus 0,045 dihasilkan dari perhitungan HKRHW. Hasil dari perhitungan korelasi genetik yang diperoleh menunjukkan angka 5,7, di mana yang menandakan bahwa ini terdapat kesalahan pada data, khususnya pada nilai heritabilitasnya yang terlalu kecil, sehingga menyebabkan nilai korelasi genetik tidak sesuai dengan rentang yang telah ditetapkan, di mana rentang korelasi genetik sendiri berkisar antara minus 1 hingga 1. Berikut merupakan rekapitulasi dari repitabilitas antar kelas bobot lahir kambing. Bobot lahir 1 diumpamakan X dan bobot lahir 2 diumpamakan Y. Pertama, mencari sigma X atau jumlah total seluruh data dari bobot lahir 1 sebesar 19,61. Kemudian mencari sigma X kuadrat atau jumlah total data kuadrat dari bobot lahir 1 sebesar 48,2399. Dilanjut dengan mencari sigma Y atau jumlah total seluruh data dari bobot lahir 2 sebesar 19,42 dan mencari sigma Y kuadrat atau jumlah total dari data kuadrat bobot lahir 2 sebesar 47,4242. Kemudian dilanjut dengan mencari XY-nya atau bobot lahir dikali bobot lahir 1 dikali bobot lahir 2. Di sini sigma XY-nya adalah 47,715. Rumus yang digunakan pada perhitungan repitabilitas antar kelas diantaranya adalah R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N per akar X kuadrat minus sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat minus sigma Y dikuadratkan per N. Hasil yang diperoleh dari perhitungan repitabilitas antar kelas adalah 0,52. Ini berarti kemungkinan performa produksi ternak tersebut akan terulang sebesar 52%. Rentang nilai dari repitabilitas sendiri yaitu minus 1 hingga 1, di mana nilai yang didapat ini merupakan kategori nilai tinggi yang menandakan ternak tersebut dapat berpotensi tinggi akan mengulangi sifat produksi sebelumnya pada periode produksi yang akan datang. Berikut merupakan rekapitulasi dari repitabilitas dalam kelas bobot sapi kambing. Di sini yang dicari yaitu Y titik, di mana Y titik merupakan jumlah dari bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3
per individu I. Contohnya di sini pada individu 1, Y titiknya adalah 10,08 ditambah 12,54 ditambah 13,67 sehingga dihasilkan 36,29. Rumus yang digunakan dalam perhitungan repitabilitas dalam kelas adalah yang pertama yaitu faktor koreksi, di mana memiliki rumus FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik. Y titik merupakan jumlah total data, lalu M titik merupakan jumlah total seluruh ternak. Kemudian dilanjut dengan mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB, di mana JKB memiliki rumus JKB sama dengan sigma I YI titik kuadrat per MI minus FK. MI di sini adalah banyaknya ulangan data. Kemudian dilanjut dengan perhitungan jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW, di mana memiliki rumus JKW sama dengan sigma I sigma J Y kuadrat IJ minus sigma I YI titik kuadrat per MI. Kemudian dilanjut dengan menghitung derajat bebas antar individu atau DBB. DBB di sini memiliki rumus yaitu DBB sama dengan N-1. Kemudian dilanjut dengan perhitungan derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, di mana DBW memiliki rumus DBW sama dengan N dikali MI minus 1. Selanjutnya dilakukan perhitungan kuadrat tengah antar individu atau KTB, di mana KTB memiliki rumus KTB sama dengan CKB per DBB. Dilanjutkan mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sendiri memiliki rumus KTW sama dengan CKW per DBW. Langkah selanjutnya yaitu mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW, di mana KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Selanjutnya mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS, di mana KTB sama dengan ragam B sama dengan KTB minus KTW per K. Langkah yang terakhir adalah menghitung repitabilitasnya dengan rumus R sama dengan ragam B per ragam B ditambah ragam W. Hasil dari nilai perhitungan repitabilitas dalam kelas yang didapat adalah 0,26. Hal ini berarti kemungkinan ternak tersebut mengulangi produktivitasnya pada masa yang akan datang sebesar 26%. Nilai ini tergolong kategori sedang, sehingga menandakan bahwa sifat produksi sebelumnya dapat berpotensi diulang ataupun tidak pada produksi yang akan datang. Kesimpulan yang diperoleh dalam praktikum yaitu heritabilitas merupakan parameter untuk mengukur keragaman fenotipik. Korelasi genetik digunakan dalam pengukuran hubungan sifat suatu dan lainnya dilihat dari genetiknya. Kemudian repitabilitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengulangan sifat produksi. Kemudian untuk nilai heritabilitas 1 dan 2 yang diperoleh adalah 0,05 dan 0,42 yang menandakan pada heritabilitas 1 itu faktor genetik kurang berpengaruh, sedangkan pada heritabilitas 2 faktor genetik sangat berpengaruh terhadap penampilan fenotipiknya. Kemudian untuk korelasi genetik, nilai yang diperoleh adalah 5,7 yang menandakan terdapat kesalahan pada data yang menyebabkan nilai heritabilitas menjadi kecil sehingga mempengaruhi nilai korelasi genetiknya. Untuk repitabilitas antar kelas dalam kelas diperoleh nilai 0,52 dan 0,26 yang menandakan pada repitabilitas antar kelas kemampuan pengulangannya sifat produksi sangat tinggi, sedangkan pada repitabilitas dalam kelas memiliki kemampuan pengulangan sifat produksi yang normal. Sekian dari saya, terima kasih.